ya. Ini kita tes ya, ini bukan vaksinasi tapi tes genos untuk lihat apakah di dalam badan kita ada virus COVID atau tidak. Sampel yang diambil nafas, ya, nafas yang kita hasilkan. Kalau nanti hasilnya ada yang positif, akan langsung kita periksa tes swab PCR. Makanya sambil tarik nafas yang dalam lewat hidung, keluarkan dari mulut. Jadi keluarin lewat mulut sekali, tarik nafas lagi yang dalam sekali, keluarkan lagi lewat mulut. Setelah itu ini kan harus kita tiup nih kantong udaranya. Kemudian nafas seperti biasa, keluarkan lewat mulut sampai kantong udaranya penuh. Ya, sampai kantong udaranya penuh. Makanya jauh tadi dah. Boleh mungkin dulu ya, ke depannya. Pegang dua-duanya gitu. Mbak, susah nggak yang rasanya? Ikut tes ini susah nggak? Hah? Susah nggak? Nggak susah ya? Iya, emang nggak kencang. Hari ini kami melaksanakan kegiatan Jinos serentak di 3 kecamatan yang ada di seluruh kota Tangerang, dan kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei 2021. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Oke, ini Jadi kita lebih sasarannya tetap satu adalah masyarakat yang tidak taat kepada protokol kesehatan. Yang kedua adalah sasarannya arus balik. Yang ketiga adalah sasaran di kerumunan. Oke, misinya apa nih dok? Terlihat secara masif sekali, sudah 2 minggu ini kita menggelar. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa menjelang Idul Fitri dan pasca Idul Fitri itu terjadi potensi massa berkerumun, di mana kerumunan itu tidak mentaati protokol kesehatan, dan itu potensial untuk menjadi tertular oleh COVID-19. Kenapa? Karena kita masih pandemi. Nah, kenapa Kota Tangerang melaksanakan pemeriksaan rapid ini atau Jinos ini secara masif? Karena kami berharap, sebenarnya bukan kami berharap, karena kondisi sekarang yang ada ini potensial untuk meningkatkan kasus. Oleh karena itu kami mewaspadainya dengan mencari kasus sedini mungkin. Jadi sedini mungkin kami mencari, kemudian kami mengisolasinya di rumah isolasi terkonsentrasi dengan harapan yang ditemukan lebih baik banyak yang OTG daripada kita tidak melakukan kegiatan apapun, kemudian pasien akan banyak masuk langsung ke rumah sakit. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana kami mengantisipasi supaya kami menemukan sedini mungkin kasus, kemudian kami melakukan isolasi, kemudian itu lebih memutus rantai penularan daripada kami melakukannya secara sporadis atau parsial, tapi masyarakat begitu terpapar langsung masuk rumah sakit, dan itu yang tidak kami inginkan. Kenapa? Karena jumlah ICU yang dibutuhkan itu terbatas, jumlah ruang isolasi yang dibutuhkan di rumah sakit itu terbatas ya. Oleh karena itu maka kami mengantisipasinya sedini mungkin dengan men-tracing, dengan secara massal dan masif di seluruh wilayah Kota Tangerang, di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Ya, ada alasan tuh 33 positif. Dari 33 itu 14 diantaranya adalah masyarakat dari luar Kota Tangerang ya, misalnya dari Provinsi Banten, kemudian ada dari Provinsi Lampung, juga ada dari Provinsi Jawa Tengah. Sisanya tuh warga Kota Tangerang. Nah, semua warga Kota Tangerang yang positif RAT sudah kami isolasi di rumah isolasi terkonsentrasi. Nah, hasil dari hasil dari
antigen yang positif, kemudian kami kembangkan ke kontak eratnya, dan kami sudah melakukan rasio lacak kontak erat itu 1:20 orang. UMKM yang berskala mikro ya, UMKM, kemudian juga untuk PKL yang ada di Kota Tangerang. Kenapa kami memilih sasaran berikutnya? Data hari ini nanti sampai jam 12 ya. Jadi untuk para UMKM atau pedagang kaki 5 atau security atau cleaning service dan sebagainya, jika Bapak dan Ibu tidak terdaftar di data yang ada di kelurahan, maka kami tidak akan melakukan vaksinasi. Kenapa? Karena data yang diberikan oleh kelurahan akan kami migrasikan ke Piker. Alokasi vaksin untuk UMKM maksimal itu UMKM dan PKL ya, lebih ke PKL, UMKM dan PKL itu kami mengalokasikan sebanyak 20.000, dan itu data itu didapat dari perkelurahan ya, dan data itu didata oleh kelurahan. Jadi kelurahan yang mendata, karena kelurahanlah yang tahu di mana UMKM-nya, kemudian dia prioritas utama tetap yang berKTP-an Kota Tangerang ya. Nah, prioritas selanjutnya adalah orang di luar Kota Tangerang tapi dia berjualan atau dia melaksanakan aktivitas UMKM di Kota Tangerang, tapi itu prioritas kedua. Prioritas pertama tetap yang di Kota Tangerang ya. Kenapa? Karena memang alokasinya kan itu untuk Kota Tangerang, jadi memang itu untuk masyarakat Kota Tangerang. Oke, dari 20.000 itu penyebarannya seperti apa, Dok, per kecamatannya? Targetnya? Per kecamatannya kita sekitar 1.000 sampai 1.500 ya, sebenarnya per kecamatan 1.000 sampai 1.500. Oke, alasannya, Dok, menyasar UMKM apakah roda ekonomi atau seperti apa, Dok? Jadi gini, jadi persiapan. Iya. Kami sekarang prioritas utama tetap lansia ya. Jadi jangan salah, prioritas Kota Tangerang pertama tetap lansia. Tapi kami sekarang sudah cakupan kami sudah 46.000 ya, dan cakupan hariannya lebih slowly sekarang ya. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan, mungkin karena satu akses ya, kedua mungkin ada penyakit-penyakit komorbid yang membuat dia takut untuk divaksin dan sebagainya, sehingga kami beralih ke yang lain, tapi tetap prioritas utamanya lansia. Lansia itu vaksinasinya akan dilaksanakan sekarang door to door. Jadi kami sekarang benar-benar menyisir per RT lansia-lansia yang ada ya. Jadi semua berjalan simultan dan paralel ya. Jadi lansia tetap prioritas dilaksanakan oleh Puskesmas. Kemudian untuk UMKM dan PKL itu diterjunkan teman-teman dari Dinas Kesehatan dibantu dengan Puskesmas. Oke. Persiapannya untuk UMKM, Dok, sejauh ini seperti apa? Persiapan UMKM itu kelurahan sudah mendata, kemudian data dari kelurahan itu akan dikirimkan ke Puskesmas, dan Puskesmas akan memigrasikannya ke Piker ya. Besok pada pelaksanaannya kita akan memanggil datanya yang aniknya, kemudian kalau tidak ada di Piker yang yang terdata di Puskesmas di kelurahan, maka orang itu tidak berhak untuk mendapat vaksinasi. Jadi semua harus terdata. Cukup, Dok. Saat ini cakupannya tuh memang belum sesuai dengan target ya. Kenapa? Karena lebih kepada satu, lansia ini tidak mandiri ya, karena dia harus tergantung oleh keluarganya. Yang kedua, mungkin isu atau hoax yang ada. Yang ketiga, lansia ini mempunyai penyakit-penyakit komorbid ya, itu yang mungkin menghalangi dia untuk vaksinasi. Tapi kami tidak kenal lelah untuk bagaimana memvaksinasi lansia dengan cara kami melakukan sweeping door to door. Jadi kami melaksanakannya door to door, dan itu untuk vaksinasi lansia kami perpanjang lagi seminggu ke depan. Jadi Puskesmas melaksanakannya, kalau dulu kita konsentrasikan di sentral, misalnya di GOR, sekarang kami melaksanakannya bukan sekedar di Posyandu, tapi di RT, tingkatan RT, untuk kami bisa memvaksinasi lansia yang ada di Kota Tangerang. Karena prinsipnya adalah prioritas pertama untuk vaksinasi tetap lansia. Oke,